Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, dan Salam Waras ala Kiai Bedes. Sahabat terkasih, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Kiai Bedes dalam episode Politik Agama, Studi Agama, Kritik terhadap sikap beragama, dan juga studi antar agama. Sahabat terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan kemarin terkait dengan usulan saya ke tim transisi melalui teman Zuhairi Misrawi. Tawaran saya yang saya sampaikan adalah bahwa Kementerian Agama selain tidak lagi seharusnya mengurusi pendidikan, juga tidak lagi mengurusi pernikahan. Atau kalau mungkin cukuplah disatu pintukan saja pencatatan pernikahan. Karena dalam negara demokrasi ataupun negara manapun sesungguhnya negara tidak menikahkan warga negara, tapi fungsi negara dalam hal pernikahan dia hanya mencatatkan apakah seorang warga negara sudah menikah atau belum, dan ini nanti konsekuensinya terkait dengan pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya. Sepertinya hanya ada di Indonesia urusan pencatatan nikah saja dilakukan oleh 2 kementerian. Misalnya anak mas muslim, dia kalau menikah dicatatkan atau diurus oleh Kementerian Agama melalui kakinya yang panjang yang kita kenal dengan Kantor Urusan Agama atau KUA, yang dibentuk dari tingkat provinsi sampai ke tingkat daerah. Demikian juga kemudian untuk mencatatkan nikah untuk yang non-Islam termasuk penghayat kepercayaan dilakukan oleh Dukcapil atau di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Lagi-lagi ini adalah tindakan yang inefektivitas dan juga inefisiensi. Kenapa? Karena hanya untuk sekedar mencatatkan orang nikah atau belum harus melibatkan 2 birokrasi. Untuk Islam di Kementerian Agama, sedangkan untuk yang non-Islam termasuk penghayat kepercayaan di Dukcapil atau di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pendidikan diurus 2 kementerian, pernikahan juga diurus oleh 2 kementerian. Ini sangat bertentangan dengan prinsip efisiensi yang digembar-gemborkan oleh pemerintah itu sendiri. Sahabat terkasih, usulan yang berikutnya yang saya sampaikan adalah bahwa kemarin sudah saya spill sedikit terkait dengan urusan haji. Sebenarnya haji itu bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta. Kita tahu bahwa saat ini lembaga-lembaga tour travel itu jumlahnya sangat menjamur. Di satu daerah bisa sampai ada 50-an lembaga, dan juga tidak sedikit yang kemudian melakukan tindakan korupsi atau penipuan terhadap uang atau nasabah dari jamaah calon haji itu sendiri. Kenapa negara sebesar ini kemudian tidak mampu membuat BUMN yang khusus mengurusi jamaah haji? Karena sebenarnya antara tur dengan haji kan beda-beda tipis. Ada spiritualitasnya di haji, tapi kalau tur memang murni untuk jalan-jalan. Dan lagi-lagi problem kita adalah kemampuan mengelola birokrasi secara efektif dan efisien, karena semua serba dilembagakan. Itu catatan yang saya sampaikan kepada tim transisi yang dibentuk oleh Bapak Jokowi. Hal lain misalnya, pada saat beberapa kali pertemuan dengan Bapak Menteri Agama yang saat itu tahun-tahun 2014 sampai kemudian tahun 2019 itu masih di bawah Bapak Lukman Saifuddin Zuhri, saya melihat beliau sangat menarik dan sangat akomodatif dan sangat menerima masukan-masukan dari kalangan civil society organization atau organisasi masyarakat sipil, termasuk ketika beliau berinisiasi ingin mengajukan sebuah regulasi, ya undang-undang perlindungan umat beragama, yang saat itu juga melibatkan banyak kalangan, termasuk melibatkan kami kalangan organisasi masyarakat sipil, dan akhirnya memang tidak terselesaikan dengan baik karena DPR tidak menindaklanjuti atau DPR tidak memasukkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama dalam program legislasi nasional. Dan kita tahu
lacak punya lacak, sidik punya sidik, karena memang undang-undang ini undang-undang kering, naskah undang-undang yang tidak punya uang, sehingga DPR sebagai wakil rakyat cenderung ogah-ogahan. Padahal kita tahu negara yang majemuk ini, negara yang multi wajah ini, kita tidak cukup punya undang-undang yang bisa mengatur tata kelola kehidupan beragama sampai ke tingkat bawah. Kita punya Undang-Undang 45, tapi itu sifatnya sangat normatif. Kita akan lanjutkan sesi ini pada episode yang akan datang. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, dan Salam Waras Allah, Kiai Budes.